Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arda Fadli Saputra, NPM 225201129 akan menjelaskan resum 2, yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Bidang akademik Profesor Dr. Heryandi SH. Yaitu apa saja yang disampaikan, yaitu adalah latar belakang visi Indonesia 2045, yaitu berdaulat, maju, adil, dan makmur. Pilar visi Indonesia 2045: 1. Pembangunan manusia serta penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. 2. Pembangunan ekonomi berkelanjutan. Dan yang ketiga, yaitu ada tantangan. Yang keempat, indikator profil pelajar Pancasila. Yang kelima, dasar hukum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Yang keenam, tujuan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Yang ketujuh, bentuk kegiatan pembelajaran. Yang kesembilan, hak mahasiswa. Yang ke-10, lingkungan hidup. Yang ke-11, permasalahan lingkungan hidup Indonesia dan dunia. Yang ke-12, pengelolaan lingkungan hidup menjaga kelestarian bumi. Yang ke-12, kampus sehat. Yang ke-13, upaya kampus sehat Unila. Yang ke-14, mobil listrik. Yang ke-15, ranking 15 UI Green Metric dari 101 universitas. Yang ke-16, pengendalian COVID-19. Yang ke-17, manajemen risiko. Yang ke-18, mengapa perlu manajemen risiko. Yang 19, contoh manajemen risiko terhadap lingkungan. Yang ke-20, tipe karakter mahasiswa yang ada di perkuliahan. Yang ke-21, karakter yang harus dimiliki mahasiswa ideal. Yang ke-22, cara menjadi mahasiswa ideal. Yang ke-23, ICT Staging Universitas Lampung. Yang ke-24, tantangan. Yang ke-25, infrastruktur. Yang ke-26, fasilitas dan layanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arda Fadli Saputra, NPM 225201129 akan menjelaskan resum ke-1. Tema PKKMB 2022, ciptakan mahasiswa berkarya dan berinovasi untuk kampus Merdeka Belajar. Materi yang pertama adalah peran kepolisian RI dalam mengatasi kejahatan digital. Materi kedua, pengembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual dan anti kekerasan. Contohnya, bullying. Bullying terjadi di pendidikan, medsos, lingkungan, dan rumah. Materi ketiga, penguatan karakter mahasiswa dalam perspektif agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arda Fadli Saputra, NPM 225201129 akan menjelaskan resum 2, yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Bidang akademik Profesor Dr. Heryandi SH. Yaitu apa saja yang disampaikan, yaitu adalah latar belakang visi Indonesia 2045, yaitu berdaulat, maju, adil, dan makmur. Pilar visi Indonesia 2045: 1. Pembangunan manusia serta penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. 2. Pembangunan ekonomi berkelanjutan. Dan yang ketiga, yaitu ada tantangan. Yang keempat, indikator profil pelajar Pancasila. Yang kelima, dasar hukum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Yang keenam, tujuan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Yang ketujuh, bentuk kegiatan pembelajaran. Yang ke-9, hak mahasiswa. Yang ke-10, lingkungan hidup. Yang ke-11, permasalahan lingkungan hidup Indonesia dan dunia. Yang ke-12, pengelolaan lingkungan hidup menjaga kelestarian bumi. Yang ke-12, kampus sehat. Yang ke-13, upaya kampus sehat Unila. Yang ke-14, mobil listrik. Yang ke-15, ranking 15 UI Green Metric dari 101 universitas. Yang ke-16, pengendalian COVID-19. Yang ke-17, manajemen risiko. Yang ke-18, mengapa perlu manajemen risiko. Yang 19, contoh manajemen risiko terhadap lingkungan. Yang ke-20, tipe karakter mahasiswa yang ada di perkuliahan. Yang ke-21, karakter yang harus dimiliki mahasiswa ideal. Yang ke-22, cara menjadi mahasiswa ideal. Yang ke-23, ICT Staging Universitas Lampung. Yang ke-24, tantangan. Yang ke-25, infrastruktur.
Yang kedua 6 fasilitas dan layanan. Di sini saya akan melakukan resume materi PKKMB tingkat fakultas pada tanggal 18 Agustus 2022. Materi yang pertama saya dapatkan yaitu dari Bapak Rudi Notori Maharjo, selalu Wakil Dekan bidang akademik dan kerjasama tentang sistem perkuliahan dan pembimbing akademik. Materi yang beliau sampaikan adalah siklus perkuliahan mulai dari mengisi KRS hingga memberi penjelasan aplikasi pelaksanaan yaitu Siakadu. Materi kedua disampaikan oleh Ibu Yulianita SH MH selaku Wakil Dekan Umum dan Keuangan mengenai sarana dan prasarana yang ada di Fakultas Hukum Unila. Beliau menjelaskan secara detail segala fasilitas yang ada di Hukum Unila. Dan materi terakhir yang disampaikan oleh Bapak Depri Liber, beliau menjelaskan tentang UKM yang ada di FH Unila. Yang UKM yang dijelaskan beliau berjumlah 14 organisasi, dimulai dari BEM, DPM, Hima Perdata, Hima Pidana, Himahan, Hima HTN, Hima HU, UKM F Mahusa, UKM M Mahkamah, UKM M Persekusi. 1. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas. Yang kedua, Dewan Perwakilan Mahasiswa. 3. Hima Pidana. 4. Hima Perdata. 5. Hima Administrasi Negara. 6. Hima Tata Negara. 7. Hima Internasional. 8. UPT Mahusa. 9. UPT Pormah. 10. UPT Fosi. 11. UPT PSBH. 12. UPT LEC. 13. UPT LPM Sanksi. Demikian resume PKMB. Akan melakukan resume materi PPKMB tingkat fakultas pada 19 Agustus 2020. Materi pertama oleh Bapak Bayu Sudjatmiko, sistem sekolah dengan sistem kuliah tentu saja memiliki banyak perbedaan, mulai dari kultur berpakaian, sistem belajar dan mengajar, sampai bagaimana etika mahasiswa terhadap dosen. Perbedaan sistem kuliah dan sekolah antara lain adalah: 1. Mahasiswa bebas berpakaian asal rapih dan sopan. 2. Kuliah memiliki sistem belajar yang bernama KRS dan SKS. 3. Mahasiswa dituntut lebih aktif bersosialisasi baik dengan dosen ataupun teman studi based learning. 4. Prestasi akademik dan non-akademik sangat diapresiasi oleh pihak universitas dan akan sangat menunjang masa depan. 5. Etika kepada dosen yang berbeda dengan sistem sekolah. Membuat janji terlebih dahulu dengan dosen jika ingin bertemu dengan sopan, menghubungi dosen di saat jam kerja, tidak memperkenalkan di jam istirahat atau jam malam. Materi kedua oleh Irjen Polri Dr. Ike Edwin. Pada PKKMB kedua tingkat fakultas, Irjen sengaja mengunjungi Universitas Lampung untuk memberikan nasihat juga motivasi sekaligus menyambut mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2022. Dalam kesempatan ini, beliau mengatakan jadilah mahasiswa hukum yang luar biasa karena hukum itu memiliki keadilan. Materi ketiga oleh Dr. Evi Kurniawati. Pada kesempatan kali ini, Dr. Evi menyampaikan hal-hal terkait dengan penjagaan kesehatan bagi para mahasiswa Lampung. Setelah resmi menjadi bagian dari mahasiswa Universitas Lampung, tiap mahasiswa yang tinggal di luar Lampung wajib untuk memindahkan BPJS ke Poliklinik Lampung demi menunjang kemudahan jika sewaktu-waktu mahasiswa dalam keadaan sakit. Selain itu, mahasiswa juga diwajibkan untuk mengunduh JKN mobile dan memindahkan file-file terkait. Yang keempat adalah demo organisasi tingkat fakultas oleh anggota dari setiap organisasi. Tujuan dari UKM adalah mengembangkan bakat, minat, dan keahlian tertentu dari masing-masing anggotanya. UKM yang tersedia di masing-masing perguruan tidak hanya satu, tetapi bermacam-macam, sehingga mahasiswa dapat menyalurkan bakat dan hobinya di tempat yang benar. Adapun organisasi yang terdapat di Fakultas Hukum Universitas Lampung diantaranya: 1. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas. 2. Dewan Perwakilan Mahasiswa. 3. Hima Pidana. 4. Hima Perdata. Yang kelima, Hima Administrasi Negara. Keenam, Hima Tata Negara. Ketujuh, Hima Internasional. 8. Upate Mahusa. 9. Upate Formah. 10. Upate Fosi. 11. Upate PSBH. 12. Upate LEC. 13. UPT LPM Sanksi.
Demikian